Salam olahraga, kembali lagi ke channel Pak RW Sport 21. Seperti biasa, kami akan selalu memberikan sajian informasi seputar dunia olahraga. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Real Madrid sukses mengkandaskan Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam laga leg pertama 16 besar Liga Champions 2024-2025. Dua gol kemenangan Real Madrid masing-masing dicetak oleh Rodrigo dan Brahim Diaz. Atletico Madrid sempat menyamakan kedudukan lewat aksi Julian Alvarez. Berkat hasil ini, Real Madrid memiliki peluang besar lolos ke perempat final. Namun, masih ada laga leg kedua yang akan digelar di markas Atletico pada tengah pekan mendatang. Laga baru berjalan 4 menit. Real Madrid sudah berhasil membuka keunggulan. Aksi Rodrigo dari sisi kanan diakhiri dengan tembakan melengkung kaki kiri yang tak bisa dibendung Jan Oblak. Atletico mencoba membalas. Tim tamu baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-32. Tembakan keras yang dilepas Alvarez sukses menghujam gawang Thibaut Courtois. Real dan Atletico sama-sama menciptakan sejumlah peluang untuk gol kedua. Namun skor 1-1 tak berubah hingga laga memasuki jeda turun minum. Real Madrid kembali memimpin lewat gol Diaz di menit ke-55. Secara luar biasa, Diaz memperdaya beberapa pemain lawan sebelum melepas tembakan mendatar ke tiang jauh yang tak mampu dijangkau Oblak. Setelah gol ini, tempo permainan mengalami sedikit penurunan. Tak banyak peluang berbahaya yang diciptakan oleh kedua tim. Skor 2-1 untuk kemenangan Real Madrid pun bertahan hingga usai. Arsenal sukses menghajar PSV Eindhoven dengan skor telak 7-1 dalam laga leg pertama 16 besar Liga Champions 2024-2025. 7 gol kemenangan Arsenal masing-masing dicetak oleh Jurrien Timber, Ethan Nwaneri, Mikel Merino, Martin Odegaard, Leandro Trossard, dan Ricardo Calafiori. PSV sempat memperkecil ketinggalan lewat penalti Noah Lang. Berkat hasil ini, Arsenal sangat difavoritkan lolos ke perempat final. Arsenal akan ganti menjadi tuan rumah dalam laga leg kedua yang akan digelar tengah pekan depan mendatang. Arsenal lebih efektif memanfaatkan peluang yang mereka dapat. Tim tamu mencetak 2 gol beruntun dalam rentang 3 menit, masing-masing lewat Timber dan Nwaneri. Arsenal semakin berada di atas angin setelah Merino sukses memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Di menit ke-31 usai memanfaatkan kesalahan lini belakang tuan rumah. Menit ke-41 PSV mendapat penalti usai Thomas Partey dinilai melanggar Luuk de Jong di kotak terlarang. Noah Lang yang menjadi eksekutor sukses menaklukkan David Raya. Skor 1-3 bertahan hingga turun minum. Babak kedua baru berjalan semenit, Arsenal sudah berhasil menambah keunggulan. Memanfaatkan sebuah bola rebound, Odegaard dengan mudah membobol gawang Walter Benitez. Berselang semenit kemudian, giliran Trossard yang mencatatkan namanya di papan skor. Diawali kerjasama api dengan Ricardo Calafiori, Trossard sukses mencetak gol lewat tembakan dari sudut sempit. Arsenal belum puas juga meski sudah unggul jauh. Odegaard mencetak gol keduanya di menit ke-73. Kali ini lewat sebuah tembakan kaki kiri dari tepi kotak penalti. Arsenal menutup kemenangan di markas PSV lewat gol Calafiori di menit ke-85. Aston Villa sukses meraih kemenangan penting atas klub Bruges dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bertandang ke Jay Bristol Stadium, The Villains menutup laga dengan skor 3-1. Aston Villa langsung gol cepat melalui gol Leon Bailey pada menit ke-3. Pemain asal Jamaika itu memanfaatkan celah di lini pertahanan tuan rumah dan sukses membawa timnya memimpin 1-0.
Namun keunggulan tak bertahan lama. Klub Brugge merespon dengan baik dan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-12. Gol itu tercipta melalui dari aksi Maxime de Kiefer. Petaka datang untuk klub Brugge. Gol bunuh diri dari Brandon Michele membuat Aston Villa kembali unggul 2-1. Situasi ini semakin sulit bagi klub Brugge setelah 4 menit berselang. The Villains mendapat hadiah penalti. Marco Asensio yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga membawa Aston Villa unggul 3-1. Dengan kemenangan ini, Aston Villa semakin dekat dengan tiket melaju ke perempat final. Sementara klub Brugge harus bekerja keras di leg kedua untuk membalikkan keadaan. Borussia Dortmund harus puas berbagi poin 1-1 ketika berhadapan dengan Lille. Bermain di kandang sendiri, Dortmund mencoba langsung tampil menyerang sejak awal. Karim Adeyemi pun sukses membuka keunggulan Dortmund pada menit ke-22. Namun, Lille bisa menyamakan kedudukan pada babak kedua. Gol Hakon Arnar Haraldsson mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tak ada gol yang tercipta dari kedua tim di sisa waktu. Skor imbang 1-1 pun menjadi hasil akhir laga pada matchday kali ini. Berkat hasil ini, kedua tim sama-sama memiliki peluang lolos ke perempat final. Laga leg kedua di markas Lille akan digelar tengah pekan depan mendatang.